Halo, selamat pagi semuanya anak-anak Bapak, dimanapun kalian berada pada saat ini. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih bersama channel Raime 13. Di video kali ini kita akan melanjutkan soal-soal latihan dan pembahasannya, yaitu mengenai persamaan trigonometri. Oke, masih bersama Bapak Rayu Adisianipar. Kita akan membahas bagian yang kedua ya. Di video sebelumnya, part yang pertama sudah kita lakukan pembahasan soal-soal latihan mengenai persamaan trigonometri ini ya. Sekarang kita lanjutkan ke part yang kedua. Oke, sebelum melihat soal-soal yang ada dan melakukan pembahasannya, mari di like, di share, and di subscribe ya channel Raime 13. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat soal satu persatu. Oke, dimulai dari soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 dikatakan bahwa himpunan penyelesaian persamaan sin 4x dikurang cos 2x sama dengan 0, di mana batasnya x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 180 derajat. Oke, ini diingat ya, dan harus dimengerti untuk pengerjaan ini ya. Oke, langsung saja kita jawab. Oke, perhatikan baik-baik ya. Jawab. Nah, kita tuliskan kembali, yaitu si persamaan ini. Nah, persamaan ini ya. Bahwa dikatakan tadi sin 4x dikurang cos 2x ini ternyata sama dengan 0. Nah, di sini muncul sin 4x. Jadi sin 4x ini bisa disederhanakan menjadi sin 2 dikali 2x. Nah, itu dia ya. Dikurang cos 2x. Berarti di sini kita harus mengingat rumus daripada sudut rangkap untuk sin 2a. Nah, kita tuliskan di sini, ingat sin 2a ini sama dengan 2 sin A dikali cos A. Itu dia ya, diingat. Oke, langsung saja kita sederhanakan ya. Jangan lupa ini sama dengan 0. Oke, langsung saja kita ubah. Berarti ini menjadi sin 2x. Berarti 2 sin 2x. Nah, itu dia ya, sin 2x dikali cos 2x dikurang cos 2x ini akan sama dengan 0. Nah, itu dia ya. Jadi karena di sini muncul dia si cos 2x, di sini juga muncul cos 2x, maka kita sederhanakan dia. Artinya kita faktorin atau kita aljabarkan dia. Maka ini menjadi cos 2x dikalikan terhadap 2 sin 2x dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga didapatlah cos 2x sama dengan 0 atau 2 sin 2x dikurang 1 sama dengan 0. Maka nanti ini 2 sin 2x dikurang 1 sama dengan 0. Didapatlah sin 2x sama dengan 1/2. Maka akan ada 2 kemungkinan ya, untuk cos 2x sama dengan 0 dan sin 2x sama dengan setengah. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, untuk si cos 2x nya. Oke, untuk yang pertama yaitu cos 2x. Cos 2x sama dengan 0. Maka cos berapakah hasilnya? 0. Maka didapatlah cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Diingat ya sudut-sudut istimewanya. Nah, untuk mendapatkan nilai x1 ataupun x2, diingat kembali, yaitu oke, Bapak tuliskan di sini cos x sama dengan cos theta. Apa rumusnya? X1, X2 ini akan sama dengan plus minus.
Theta ditambah K dikali 360 derajat. Diingat lagi ya. Oke, sehingga didapatlah ini. Untuk yang pertama kita ambil yang positifnya ya. Kita ambil yang positifnya. Berarti 2X sama dengan positif 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka sama-sama kita bagi 2 ya. Maka X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Berapakah nilai X? Untuk K-nya pengambilannya jangan melebihi ya dari 180 derajat dan jangan kurang dari 0 derajat. Maka kita ambil di sini K sama dengan 0 sehingga didapatlah X sama dengan 45 derajat. Oke, dapat untuk X sama dengan 45 derajat. Ini yang pertama, kita buat X1. Oke, selanjutnya untuk si negatifnya. Oke, kita tuliskan di sini 2X sama dengan negatif 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka sama-sama kita bagi 2 ya. Berarti ini X sama dengan negatif 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, ini Bapak hapus dulu supaya bisa kalian ya. Ini 180. Maka berapakah kita ambil supaya dia berada di interval ini? Maka kita ambillah K sama dengan 1. Sehingga dapatlah X sama dengan 180 dikurang 45 derajat sama dengan 135 derajat. Oke, inilah nilai X-nya. Dan ini kita beri nama X2 ya. Oke, sudah dapat untuk cos 2X sama dengan 0. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu sin 2X sama dengan setengah. Oke, sin berapakah hasilnya? Setengah. Iya, benar, sin 30 derajat. Oke, maka kita ingat kembali, yaitu sin X. Oke, di sini Bapak tuliskan. Apa itu? Sin X sama dengan sin theta. Rumusnya yang pertama adalah X1 atau X sama dengan theta ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurang theta ditambah K dikali 360 derajat. Ini diingat. Oke ya. Nah, kita masukkan sesuai dengan rumus ini ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, 2X sama dengan theta tambah K dikali 360 derajat. Berarti 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sama-sama dibagi 2. Berarti X sama dengan 15 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Berapakah K-nya supaya X memenuhi pada interval ini? Berarti K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, didapatlah X sama dengan 15 derajat. Oke, dapat ya. Dan ini kita beri nama X3. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu 2X sama dengan 180 dikurang 30. Langsung saja ya. 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka X sama dengan 75 derajat tambah K dikali 180. Berapakah K-nya kita ambil? Kita ambillah K sama dengan 0 sehingga dapatlah X sama dengan 75 derajat. Oke, ini dia ya. X sama dengan 75 derajat. Maka ini X4. Sehingga didapatlah HP-nya ini berapa gitu ya? HP-nya berapa? Oke, kita tuliskan di sini HP sama dengan, kita tuliskan dimulai dari yang terkecil, yaitu 15 derajat
Selanjutnya 45 derajat. Oke, selanjutnya 75 derajat. Dan yang terakhir adalah 135. Oke, sesuai dengan himpunan penyelesaian kita, maka jawabannya adalah jawabannya adalah C. Oke, cinta matematika. Oke, inilah soal nomor 1 dan pembahasannya. Oke, kita lanjutkan dan kita lihat soal nomor berikutnya. Oke, di soal nomor berikutnya ini, yaitu soalnya adalah, ini dia soalnya, jika X1 dan X2 mempunyai persamaan, yaitu 12 sin kuadrat X tambah sin X dikurang 1 sama dengan 0. Maka yang ditanya adalah kosekan kuadrat X1 ditambah kosekan kuadrat X2 dikurang 7. Oke, langsung saja kita jawab ya. Nah, kita jawab aja langsung. Kita tuliskan kembali persamaannya, yaitu 12 sin kuadrat X ditambah sin X dikurang 7. Ini sama dengan, bukan 7 ya, dikurang 1. Oke, dikurang 1 sama dengan 0. Oke, nah langsung saja kita faktorkan ini ya. Untuk pemfaktorannya bisa dikerjakan dengan rumus ABC ya. Nah ini langsung saja pemfaktoran, Bapak anggap kalian sudah mengerti. Oke, ini 4 sin X. Nah gitu dia ya. Ini 3 sin X. Faktor dari 12 ya, 4 kali 3 12. Oke, selanjutnya berapa di sini? Nah, karena di sini positif sin X, maka di sini positif 1, di sini kurang 1. Karena 4 dikali 1, 4. Min 1 dikali 3, min 3. 4 dikurang 3, 1. Sehingga didapatlah 4 sin X dikurang 1 sama dengan 0. Atau 3 sin X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga sin X sama dengan 1/4 atau sin X sama dengan negatif 1/3. Oke, jadi ada 2 ya. Ini ada 2 si sin X-nya. Nah, kembali ke pertanyaan. Di pertanyaan ini dikatakan bahwa kosekan. Ingat, kosekan itu adalah CSC lah ya, kita tulis ya. 1/sin 1/sin X. Oke, ini dia. Maka kita ambil satu persatu. Yang pertama adalah sin X sama dengan 1/4. Maka didapatlah kosekan X sama dengan 1 dibagi 1/4. Berarti pembagi menjadi kali, suku kedua dibalikkan ya. Maka ini menjadi 4. Dapat kosekan X sama dengan 4. Yang kedua adalah sin X sama dengan negatif 1/3. Maka kosekan X sama dengan negatif 3. Langsung saja ya. Nah, ini kita beri aja nama kosekan X yang pertama. Dan ini adalah kosekan X2 ya. Jadi, sesuai dengan pertanyaannya adalah kosekan kuadrat X1 ditambah kosekan kuadrat X2 dikurang 7 sama dengan, ini berapa nilainya tadi? 4. Berarti 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat dikurang 7. Maka ini akan sama dengan 16 ditambah 9 dikurang 7 sama dengan 25 dikurang 7. Hasilnya adalah 18. Maka jawabannya adalah A. Oke. Ayo belajar matematika. Oke, inilah soal nomor 2 dan pembahasannya. Semoga anak-anak Bapak semua mengerti ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini dikatakan bahwa himpunan penyelesaian persamaan akar pangkat 2 dari 3 dikurang 3 cos kuadrat 2x dikurang cos 4x dikurang 2, di mana batasnya adalah x lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat atau 2phi ya. Ini Bapak tuliskan, x lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari
360 derajat. Ini diingat ya. Dan harus kita lihat ini kalau ada batas seperti ini. Oke, langsung saja kita jawab. Oke, kita tuliskan kembali persamaannya, yaitu akar 3 cos kuadrat 2x, oke, dikurang cos 4x sama dengan 2. Oke, di sini muncul cos 2x ya. Kita ubah si cos 2x ini. Nih, cos 2x ini cos 4x ini kita ubah menjadi, ini dia, cos 2 dikali 2x. Sehingga akan kita ingat atau kita hafal rumus daripada cos 2a ya. Kita tuliskan di sini. Cos 2a ini ada 3 rumusnya. Ada 3 rumusnya. Yang pertama adalah cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah 2 cos kuadrat A dikurang 1. Dan yang ketiga adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Jadi ada 3 nanti. Dari antara ketiga ini yang mana kita pakai nanti, kita lihat dan harus kita buat menjadi persamaan kuadrat. Jadi yang mana kita pakai? Oke, kita masukkan di sini sesuai dengan soalnya. Berarti ini menjadi akar dari 3 dikurang 3 cos kuadrat 2x dikurang sesuai dengan ini. Berarti ini kita tuliskan ya, cos 2 dikali 2x sama dengan 2. Oke, untuk memudahkan kita misalkan aja di sini. Kita tuliskan di sini misal yaitu cos 2x ini ya, cos 2x menjadi P nanti. Nah, cos 2x ini menjadi P. Nah, ini ya. Jadi ini menjadi akar dari, atau langsung aja ya, akar dari 3 dikurang 3p kuadrat. Nah, ini kita pindahkan kemari sama dengan, ini kita tuliskan dulu ya. Kita tuliskan sesuai dengan ini ya. Atau sebelumnya ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, ini kita tuliskan akar dari 3 dikurang 3 cos kuadrat 2x, oke, dikurang, ini apa tadi rumusnya? Nah, atau langsung aja ya, sama dengan 2 ditambah, ini apa rumusnya tadi? Nah, kita pakai yang ini, kita pakai yang kedua ya, karena di sini cos, di sini pun ada cos ya, maka di sini kita pakai 2 ditambah 2 cos kuadrat 2x dikurang 1. Nah, itu dia ya. Maka didapatlah nanti akar dari 3 dikurang 3 cos kuadrat 2x sama dengan 2 cos kuadrat 2x. 2 dikurang 1 berarti 1, maka tambah 1. Sehingga langsung kita pakai aja ya pemisalan ini ya. Maka akar dari 3 dikurang 3p kuadrat, 3p kuadrat sama dengan, ini dia, berarti 2p ya, 2p kuadrat ditambah 1. Nah, itu dia, tambah 1. Jadi karena di sini ada kuadrat, maka kedua ruas sama-sama kita pangkat 2 kan. Kalian langsung aja dikali pangkat 2, ini juga dikali pangkat 2 ya. Nah, itu dia. Maka ini nanti didapatlah 3 dikurang 3p kuadrat sama dengan, ini 4p pangkat 4, 4p pangkat 4 ditambah 4p kuadrat ditambah 1. Nah, itu dia. Nah, kita rapiin menjadi 4p pangkat 4 ditambah 7p pangkat 2. 1 dikurang 3 adalah negatif 2 ya.
negatif 2 sama dengan 0. Maka dari sini, oke, kita teruskan kembali persamaannya. 4P pangkat 4, oke, sorry, 4P pangkat 4 ditambah 7P pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin ya. Berarti di sini 4P kuadrat dikalikan terhadap P kuadrat ini sama dengan 0. Berarti ini tambah 2, di sini kurang 1. Nah, 4P kuadrat dikali P kuadrat 4P pangkat 4. 4P kuadrat dikali 2 8P kuadrat. Min 1 dikali P kuadrat min P kuadrat. Berarti 8P kuadrat dikurang 1P kuadrat menjadi 7P kuadrat. Min 1 kali 2 min 2. Bisa ya? Maka didapatlah P kuadrat sama dengan 1/4 atau P kuadrat sama dengan min 2. Nah, ini dia, min 2. Jadi, kalau P kuadrat sama dengan 1/4, maka nanti dapat P sama dengan plus minus akar dari 1/4. Berarti P sama dengan plus minus setengah. Plus minus setengah. Nah, ini dia. Ini berarti kalau P kuadrat sama dengan min 2, berarti P sama dengan akar min 2. Tidak ada ya. Makanya langsung aja tidak ada. Ini nggak usah kita kerjakan. Maka yang fokus kita untuk pengerjaannya ini. Nah, ini dia. Oke. Tadi P itu apa? Ini. Nah, P ini tadi nih ya. Maka kita cari dulu. Yang pertama yaitu P sama dengan positif setengah. Oke, kita cari P sama dengan positif setengah. Jadi kalau P sama dengan setengah, P itu tadi apa? Cos 2X. Maka kita mainkan di sini. Cos 2X sama dengan setengah. Cos berapakah hasilnya setengah? Berarti cos 60 ya. Cos 60. Maka langsung aja di sini cos 60 derajat. Maka untuk X1, X2-nya kita ambil yang pertama yang positif ya. Maka langsung saja 2X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sama-sama dibagi 2 ya. Maka X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Ambil K sama dengan 0. Maka didapatlah X sama dengan 30 derajat. Oke ya. Nah, itu yang pertama. Kalau dia K-nya sama dengan 1, dapat ya. Oke, K sama dengan 1. Ini kita teruskan di sini. K sama dengan 0. K sama dengan 1. Maka X sama dengan berapa? X sama dengan 210 derajat. Dapat. Ini selanjutnya kita cari untuk 2. Kalau 2 sudah tidak mungkin ya. Maka untuk positif dapat. Kita cari yang negatifnya. Kita cari yang negatifnya, yaitu 2X sama dengan, ini yang pertama yang positif. Yang kedua 2X sama dengan negatif 60. Negatif 60 derajat tambah K dikali 360 derajat. Sama-sama dibagi 2. Berarti X sama dengan min 30 derajat tambah K dikali 180 derajat. Berapa K-nya? Kita ambil K-nya sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1, maka X-nya berapa? X sama dengan 150 derajat. Oke, dapat ya? K sama dengan 1. Kalau dia K-nya sama dengan 2, K sama dengan 2, 360 dikurang 30, 330. X sama dengan 330 derajat. Oke, dapat ya? Maka untuk P sama dengan min 1, ada 4 ya. Ada 4, yaitu 30 derajat, 210, 150, 330. Oke, kita tuliskan di sini. Oke, ada 4, yaitu 30, 210, oke, dari kecil 510, 210 dan 330 ya. 330 derajat. Oke, ini dia. Nah,
Selanjutnya, kita coba dia yang negatif. Coba kita ambil negatif. Nih, kita hapus dulu. Kita hapus. Kita coba yang negatifnya ya. Berapa nilai X-nya? Oke, kita coba yang negatifnya. Berarti di sini kita tuliskan yang kedua, yaitu P sama dengan min setengah. P itu tadi apa? Cos 2X. Berarti cos 2X sama dengan min setengah. Cos berapakah hasilnya min setengah? Berarti cos 120 derajat ya. Berarti cos 2X sama dengan cos 120 derajat. Sesuai dengan ini, maka didapatlah untuk yang pertama. Oke, yang pertama 2X sama dengan positifnya ya, 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kita ambil K-nya sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, maka didapatlah X sama dengan 60 derajat. Oke, dapat K-nya sama dengan X-nya sama dengan 60 derajat ya. Kalau dia K-nya sama dengan 1, K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 tambah 180, 240 derajat. Oke, sudah ada 6 ya. Sudah ada 6. Ini ya. Oke, selanjutnya kita cari dia. Nih, Bapak hapus dulu. Kita cari dia untuk si negatifnya ya. Negatifnya yaitu oke. Kita cari di sini yang kedua. 2X sama dengan negatif 120 derajat tambah K dikali 360 derajat. Sehingga X sama dengan min 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, berapakah K-nya kita ambil? Kita ambillah K-nya sama dengan 1. Sehingga didapatlah X sama dengan 120 derajat. Itu ya, dapat X sama dengan 120 derajat. Selanjutnya kita ambil K sama dengan 2. Kalau K sama dengan 2, maka didapatlah X sama dengan 360 dikurang 60, 300 derajat. Oke, berarti ada 4 juga ya untuk negatifnya. Sehingga HP-nya kita tuliskan di sini. HP. Oke, kita tuliskan di sini HP-nya. Ada berapa HP yang memenuhi? HP sama dengan, oke, kita tuliskan dimulai dari yang terkecil. Coba kita lihat di sini 30 derajat yang pertama ya. Oke, ini kita hapuskan aja supaya jangan bingung kita. 30 derajat. 30 derajat yang kedua adalah 30 derajat yang kedua di sini 60 ya. 60 derajat paling kecil. 60 derajat. Selanjutnya 120 derajat. Selanjutnya ini 120 sudah. Selanjutnya adalah 150 derajat. 150 derajat. Selanjutnya adalah 210 derajat. Selanjutnya adalah 240 derajat. Selanjutnya adalah 300 derajat. Selanjutnya adalah 330. Oke, 330 derajat. Oke, coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ada 8 himpunan penyelesaiannya atau sudut atau X-nya yang memenuhi. Oke? Nah, inilah soal nomor 3 dan pembahasannya ya. Semoga anak-anak Bapak bisa mengikuti dan memahaminya. Oke, langsung saja kita jawab atau kita lihat soal nomor berikutnya. Oke, di soal nomor berikutnya ini yaitu soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 dikatakan bahwa jika sin min X tambah 5 derajat sama dengan cos 2X dikurang 3X derajat, maka himpunan penyelesaian
untuk X pada interval X lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 90 derajat ya. Ini diingat ini ya. Oke. Ini. Maka langsung saja di sini kita jawab. Oke. Jawab. Kita tuliskan persamaannya kembali, yaitu sin negatif X tambah 5 derajat ini sama dengan cos 25 dikurang 3X derajat. Oke, maka di sini yang perlu kita ingat adalah sin X. Ini yang pertama, sin X ini sama dengan cos 90 dikurang X itu ya. Atau cos X sama dengan sin 90 dikurang X atau pi per 2 ya. Nah, jadi ada dua. Jadi di sini ada sin negatif X tambah 5 dan cos 25 dikurang 3X. Jadi salah satu kita pakai sini. Maka yang Bapak pakai adalah yang ini ya. Untuk memberat bebas dari sini boleh, dari sini pun boleh. Nah, yang kita pakai di sini adalah ini. Nah, ini dia ya. Oke, berarti ini kita anggap sebagai X. Ini sebagai X. Nah, jadi sin X sama dengan apa rumusnya? Ini tadi, cos, berarti di sini menjadi cos 90 dikurang X. X-nya ini kan? Oke, dikurangkan ini, yaitu min X tambah 5. Oke, min X tambah 5. Nah, ini dia. Ini sama dengan cos 25 dikurang 3X derajat. Nah, ini pun boleh ya. Cos ini berarti ini diubah. Nah, ini kalau ini cos 90 dikurang X ditambah 5 berarti cos 90 dikurang 5 berarti 85. Maka ini cos 85 90 dikurang negatif X berarti tambah X. Nah, ini sama dengan cos 25 dikurang 3X derajat. Maka ini kita anggap menjadi, ini dia, cos X sama dengan cos theta. Nah, itu dia ya. Oke, ini apa rumusnya? Cos X sama dengan cos theta, maka ini kita ingat X1, X2 sama dengan plus minus theta ditambah K dikali 360 derajat ya. Oke, ini dia. Jadi kita masukkan sebagai X-nya ini, sebagai X-nya ini dan sebagai tetanya ini. Oke, di sini Bapak buat yang berbeda ya. Ini sebagai X dan ini sebagai tetanya. Nah, itu dia ya. Maka akan didapatlah untuk yang pertama yang positif ya. Oke. 85 ditambah X akan sama dengan positifnya berarti 25 dikurang 3X ditambah K dikali 360 derajat. Nah, itu dia ya. Berarti ini kalau ini kita masukkan kemari ya. Kita pindahkan si negatif 3X ini kemari. Nah, berarti menjadi 4X sama dengan ini kita pindahkan 85. Berarti 25 dikurang 85 min 60. Ah, itu dia ya. Min 60 ditambah K dikali 360 derajat. Sama-sama kita bagi 4. Berarti X sama dengan min 15 ditambah K dikali 90 derajat. Berapakah K-nya kita ambil? Kita ambil K-nya sama dengan 1. K sama dengan 1, maka didapatlah X sama dengan 90 dikurang 15. 75, Pak. Ya, benar, 75 ya. Oke, dapat ini. Yang pertama. Oke, kita ambil yang negatifnya. Yang kedua ya. Yang kedua, kalau dia 2 sudah tidak memenuhi karena ini batasnya. Oke. Yang kedua kita ambil yang negatifnya. Berarti 85 ditambah X sama dengan negatif. Ah, dikali 25 dikurang 3X ditambah K dikali 360 derajat. Oke ya. Nah, ini kita kalikan dulu. Ah, dikalikan, ini juga dikalikan.
Berarti dia nanti 85 tambah X sama dengan 3X dikurang 25 tambah K dikali 360 derajat. Oke. Nah, selanjutnya ini kita pindahkan ya, ini kemari. Jadi X dikurang 3X min 2X. Nah, itu dia ya. 85 kemari, berarti negatif. Negatif 25 dikurang 85, berarti negatif 110 ya. 110 ditambah K dikali 360 derajat. Oke, sama-sama dibagi min 2. Sama-sama dibagi min 2 ya. Berarti ini tinggallah X sama dengan 55 ditambah K dikali 180 derajat. Berapakah K-nya kita ambil? Kita ambillah K sama dengan 0. Maka didapatlah X sama dengan 55 derajat. Ini dalam derajat ya. Oke. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 55,75 derajat. Maka jawaban kita di sini adalah jawabannya adalah B. Belajar matematika itu baik. Oke ya. Nah, inilah soal nomor 4 dan pembahasannya. Semoga anak-anak Bapak bisa mengikuti dan memahaminya. Oke, kita lihat ke soal nomor terakhir. Oke, apakah ada soal nomor terakhir? Kita lihat. Nah, untuk memahaminya ternyata soal terakhirnya adalah ini dia. Soal terakhirnya adalah mengenai tugas dan latihannya. Jadi untuk memantapkan kita mengenai bagian yang kedua ini, di sini ada Bapak buat 4 soal. Inilah soal nomor 5-nya. Kalian sendiri yang mengerjakan ya. Oke, ada 4 soal. Semoga anak-anak Bapak bisa menjawabnya dengan benar, khususnya pada bagian yang kedua ini ya. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Semoga anak-anak Bapak masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan kemana-mana, tetap belajar di rumah. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, di share, and di komen ya. Raimet 13. Thank you. Bye-bye.